Baik, materi pembelajaran kali ini adalah kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pernahkah kalian membayangkan kehidupan seperti apa pada masa awal kemerdekaan? Apakah kehidupan di berbagai bidang berjalan dengan mudah? Adakah nilai positif yang bisa kita ambil dari peristiwa yang terjadi pada masa awal kemerdekaan? Kalian dapat menjawab pertanyaan itu setelah kalian menyimak video 02 di YouTube yang sudah disediakan linknya di GCR. Setelah itu, sebagai konfirmasi, kalian kerjakan TTS di WordWall. Baiklah, kita lanjut. Bapak akan terlebih dahulu menyampaikan serangkaian hal-hal yang terkait pembelajaran untuk materi kali ini. Pembelajaran kali ini menggunakan metode blended learning dan model Project Based Learning atau PJBL. Karena menggunakan metode blended learning dan model PJBL, maka pembelajaran kita untuk materi kali ini adalah gabungan antara pembelajaran online dan onsite. Artinya, sintaks atau langkah-langkah pembelajaran PJBL terkemas ke dalam pembelajaran online dan onsite, di mana langkah 1, 2, dan 3 dilakukan secara online melalui GCR, termasuk video 01 ini yang sedang kalian simak. Jadi, dengan menyimak video 01 dan 02, serta melakukan aktivitasnya, maka kita telah menyelesaikan sintaks PJBL yang ke-1, 2, dan 3. Sementara langkah 4, 5, dan 6 dilakukan nanti di dalam pembelajaran onsite di kelas yang akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran materi kali ini. Melalui model project-based learning, setelah melakukan pengamatan dan diskusi, peserta didik kelas 9 diharapkan: pertama, mampu menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan dengan baik. Kedua, mampu menganalisis kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai bidang kehidupan dan mengambil nilai positifnya kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dengan baik. Ketiga, mampu menyajikan hasil analisis yang dituangkan ke dalam karya digital tentang kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai bidang kehidupan dan mengambil nilai positifnya dengan baik. Itulah tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Yang jauh lebih penting adalah nilai-nilai positif yang kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini, kita terapkan, kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan biarkan hanya berhenti di ruang diskusi atau tersangkut di tenggorokan kita saja. Baik, langkah 1 sudah kita lakukan. Sekarang kita masuk ke langkah 2, yaitu menyusun proyek. Perhatikan baik-baik penjelasannya berikut ini. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, Bapak menggunakan model PJBL ini, yaitu dengan membuat karya digital yang berisi tentang materi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Proyek digitalnya berupa apa? Dapat berupa komik sejarah digital, poster digital, video sejarah berbentuk animasi, atau karya dalam bentuk yang lainnya sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Jadi, siswa bebas memilih. Pembuatan karya digital ini dilakukan secara berkelompok, di mana kelas ini akan dibagi menjadi 4 kelompok dengan materi yang berbeda-beda. Berikut adalah untuk pembagian kelompoknya. Kelompok 1, materi, perkembangan di bidang ekonomi dan nilai positifnya. Anggota, Sky, Edric, Giselle, Brenda, dan Rifka. Kelompok 2, materi, perkembangan di bidang budaya dan nilai positifnya. Anggota, Ken,
Chris, Keira, Quincy, dan Giselle. Kelompok 3, materi, perkembangan di bidang pendidikan dan nilai positifnya. Anggota, Lovian, Annabel, Catherine, Nathan, dan Brian. Kelompok 4, materi, perkembangan di bidang sosial dan nilai positifnya. Anggota, Philip, Brandon, Valerie, Vio, dan Karen. Nah, itu pembagian kelompok dan materinya. Sekarang kita masuk ke perencanaan proyeknya. Sekarang masuk ke aktivitas kelompok. Setiap kelompok segera berdiskusi secara online untuk memutuskan jenis karya apa yang akan dipilih. Jika sudah selesai, ketua kelompok mengkonfirmasi karya yang telah dipilih oleh kelompoknya di kolom komentar di GCR atau PC ke guru mapel. Setelah itu, setiap kelompok dapat langsung merancang, menyusun, dan mengerjakan proyeknya. Proyek paling lambat selesai pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 10 pagi. Jadi, rentang penugasan proyek ini lamanya 7 hari atau seminggu. Jadi, di sela waktu sejak hari ini hingga Rabu tanggal 24 Januari 2024, kalian luangkan waktu untuk mengerjakan proyeknya. Kemudian di hari Rabu, pada tanggal 24 Januarinya, pada pertemuan onsite-nya di kelas, kalian melakukan finishing. Selanjutnya, presentasi setiap kelompok. Di sini, setiap kelompok siapkan dengan baik untuk presentasinya. Presentasi yang disampaikan intinya adalah: pertama, materi bagian setiap kelompok masing-masing. Kedua, nilai atau pelajaran positifnya dan kaitannya dengan kehidupan masa kini. Ketiga, alasan memilih media yang digunakan. Penilaian dan langkah-langkah pembelajaran tertulisnya ada terlampir di GCR, mulai dari kumpulan link, tahap pembelajaran, penilaian, LKPD, dan lain-lain. Baik, demikian yang dapat disampaikan pada video 01 ini. Dengan demikian, langkah 1, 2, dan 3 PJBL telah dilaksanakan secara mandiri melalui Flip Classroom. Jika ada pertanyaan, langsung saja hubungi Bapak. Bisa via GCR, WA, atau medsos lainnya. Semoga bermanfaat. Salam belajar.